Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kefakiran mendekatkan seorang manusia kepada jalan kemaksiatan. Bagi mereka dengan iman yang lemah, kondisi ekonomi yang terhimpit akan membuat mereka mudah melakukan perkara-perkara maksiat. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk bekerja keras dan menghindari kemiskinan. Karena dengan rezeki yang banyak, seseorang bisa dengan mudah membantu sesama, bersedekah, serta membahagiakan orang-orang tercinta. Akan tetapi, tidak selamanya roda kehidupan berada di atas. Ada kalanya rizki seseorang itu mepet dan membuat perekonomian mereka merasa terganggu. Namun, ada beberapa amalan yang dapat dilakukan sembari bekerja keras agar rizki selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apakah amalan yang dapat memperlancar rizki tersebut? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mempermudah dalam mendapatkan rezeki mungkin menjadi cara yang aneh bagi sebagian orang. Namun harus dipahami bahwa jika rezeki tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika rezeki seseorang tersendat, pasti ada yang salah antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Sesungguhnya seseorang terjauh dari rizki disebabkan oleh perbuatan dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Jika demikian, kalaulah dosa adalah salah satu penyebab rizki menjadi terhambat, maka bertaubat menjadi jalan untuk kembali membuka jalan rizki tersebut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah menjadikan dari tiap kesusahan ada kelonggaran atau kemudahan, dan dari tiap-tiap kesempitan ada jalan keluar, dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, gemar melakukan sedekah. Sebagian orang beranggapan bahwa mengeluarkan harta dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah akan mengurangi jumlah nominal harta seseorang, bahkan sampai bisa menyebabkan kefakiran. Hal ini wajar saja karena sifat dasar manusia adalah pelit. Selain itu, setan selalu menggoda orang yang akan bersedekah agar takut kepada kefakiran. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat buruk atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Namun padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah akan mendatangkan keberkahan dan melancarkan rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Saba ayat 39. Ketiga, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa adalah perbuatan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jika seseorang berhasil menerapkan takwa dalam kehidupan sehari-harinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan banyak rizki, baik berupa materi, kesehatan anak yang soleh, dan masih banyak lagi. Hal ini sebagaimana tersirat dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Al-Quran Surat At-Tolak ayat 2-3.
Keempat, mengawali aktivitas dengan sholat duha. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyediakan amalan yang bisa menjadi penarik rizki tanpa menyampingkan sholat sunnah lainnya. Sholat duha memang dijanjikan Allah sebagai amalan untuk mendatangkan rizki. Selain itu, sholat ini juga menjadi salah satu rutinitas Rasulullah ketika memulai hari. Bagi orang yang mencari pekerjaan, luangkanlah waktu untuk mengawali aktivitasnya dengan melaksanakan sholat duha sebelum berangkat mencari pekerjaan, dan agendakan secara pribadi untuk senantiasa melakukan sholat duha setiap pagi, karena itu merupakan aplikasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang yang sudah bekerja dan menuntut Anda untuk berada di tempat kerja sebelum waktu duha, hendaklah Anda meluangkan sedikit waktu untuk melakukan sholat duha, karena Allah sudah menjanjikan Anda dengan rizki yang selalu cukup hingga akhir harimu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, laksanakanlah untukku 4 rakaat di awal siang, aku akan cukupi dirimu dengan sholat itu di akhir harimu. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, meringankan diri dalam bersilaturahmi. Silaturahmi merupakan salah satu cara untuk membuka pintu rezeki dan memperpanjang umur. Dengan bersilaturahmi, kita akan bertanya kabar dan bertukar cerita. Maka disitulah bisa jadi Allah menitipkan rezeki untuk kita yang ringan dalam bersilaturahmi. Tentang hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, barang siapa yang menyukai untuk mendapatkan kelapangan rizki dan panjang umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan dengan saudaranya atau bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, selalu bersyukur. Bersyukur di semua kesempatan merupakan hal baik yang Allah sarankan untuk dilakukan. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Sebaliknya, Allah tidak menyukai orang yang mengkufuri nikmatnya atau tidak mensyukuri apapun yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada dirinya. Orang yang selalu bersyukur terhadap apapun yang dianugerahkan oleh Allah, sudah Allah janjikan akan ditambahkan rizki yang berlipat ganda dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat tersebut, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Demikianlah informasi mengenai 6 hal yang dapat dilakukan agar rizki selalu bertambah. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rizki yang berlipat ganda bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.